Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 8 dari mata kuliah Professional Development dengan dosen pembimbing Ibu Sri Erina Darmayanti ST. Saya sendiri Firmansyah dan rekan saya Erma Wisyastuti. Nah, di sini kita akan sedikit menjelaskan atau memaparkan tentang kecerdasan emosi. Nah, untuk agenda dari presentasi ini atau PowerPoint ini, yang pertama itu ada pengertian, tentunya pengertian emosi, juga ada kecerdasan emosi. Nah, yang kedua itu ada macam-macamnya. Yang ketiga itu ada faktor yang mempengaruhi emosi dan kecerdasan emosi, serta cara-cara mengendalikan emosi. Dan juga yang terakhir itu contoh pada kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu dari pengertiannya dulu. Menurut Gulman, asal kata emosi adalah movement. Kata kerja dari bahasa Latin yang berarti menggerakkan, bergerak. Nah, ditambahkan dengan awalan untuk memberi arti bergerak menjauh. Menyiratkan bahwa kecenderungan bertindak merupakan hal mutlak dalam emosi. Emosi memancing tindakan dan akar dorongan untuk bertindak dalam menyelesaikan suatu masalah dengan seketika. Nah, sedangkan untuk kecerdasan emosi merupakan kemampuan untuk secara sah alasan dengan emosi dan menggunakan emosi untuk meningkatkan emosional intelligence sebagai kapasitas untuk alasan tentang emosi dan emosi untuk meningkatkan pemikiran. Terus dari macam-macam emosi. Nah, yang pertama itu ada rasa atau emosi cinta, itu salah satunya atau pengimplementasiannya seperti halnya penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat, bakti, hormat, dan kemesraan. Terus emosi yang kedua atau kategori emosi yang kedua yaitu amarah. Nah, salah satu atau beberapa contoh dari emosi amarah yaitu beringas, mengamuk, benci, jengkel, ataupun kesal hati. Terus ada kenikmatan. Nah, kenikmatan sendiri itu seperti halnya bahagia, gembira, riang, puas, senang, terhibur, ataupun bangga. Terus yang keempat itu ada jengkel. Nah, jengkel itu seperti halnya kita merasa hina, jijik, muak, ataupun tidak suka. Dan yang kelima itu emosi kesedihan, yaitu bisa seperti sedih, muram, suram, dan lain-lain gitu kan. Terus yang selanjutnya itu rasa takut. Rasa takut seperti halnya cemas, gugup, khawatir, was-was, perasaan takut sekali, terus waspada, tidak tenang atau ngeri. Terus ada juga perasaan terkejut gitu kan. Yang terakhir itu ada emosi malu. Nah, semua emosi atau macam-macam emosi ini tentunya kita pernah merasakan gitu kan. Emosi kita itu seperti apa, sedang marah itu atau amarah itu seperti apa, terus merasakan kenikmatan itu seperti gimana gitu kan. Ataupun bisa juga jengkel kepada orang lain atau kepada suatu hal gitu kan. Nah, kalau untuk sedih juga kan bisa juga gitu. Mungkin ya yang galau-galau setiap hari mungkin pasti merasakan kesedihan. Terus ada juga nih rasa takut. Rasa takut itu seperti halnya kita membenci gitu kan, membenci suatu hal yang kita tidak inginkan gitu kan. Seperti halnya takut pada tikus atau misalkan kecoa, itu rasa takut itu kan muncul gitu kan, rasa khawatir itu bakalan ada gitu kan. Nah, terus ada terkejut, misalkan kita ada sesuatu hal yang tidak terduga nih gitu kan muncul, itu kita kan akan merasa wah apa nih gitu kan. Nah, itu rasa-rasa terkejut kurang lebih seperti itu. Mungkin ya kalian semua sepertinya sudah bisa merasakan semua emosi ini. Jadi kalau untuk macam-macam emosi mungkin kalian bisa mengkategorikannya secara individu gitu, atau secara pribadi udah bisa mengkategorikan emosi ini masuk kemana gitu kan. Nah, terus ada macam-macam dari kecerdasan emosi. Nah, kalau misalkan untuk
macam-macam kecerdasan emosi. Nah, yang pertama itu ada kemampuan mengolah emosi. Nah, kemampuan mengolah emosi ini, jadi orang itu mampu mengendalikan perasaannya sehingga emosinya tidak meledak-ledak seperti yang akibatnya mempengaruhi perilakunya secara salah. Meskipun sedang marah, orang yang mampu mengelola emosinya akan mengendalikan amarahnya dengan baik, tidak teriak-teriak ataupun berbicara kasar. Nah, jadi orang yang ini contoh yang sedang marah gitu kan. Jadi kalau misalkan orang yang sedang marah dan mau meluapkan emosinya gitu kan, adapun yang bisa mengendalikan emosi itu kayak wah tenang gitu kan, eh, udahlah biarlah berlalu, sabar gitu. Nah itu ciri-ciri yang orang yang bisa mengendalikan emosi. Nah beda lagi dengan yang tidak bisa mengendalikan emosi ketika misalkan dia marah atau misalkan dengan emosi apapun. Nah itu dia akan over expression gitu kan, jadi mengekspresikan secara lebih seperti kalau misalkan marah membanting benda-benda atau melempar sesuatu gitu kan. Nah itu terus yang kedua itu dari macam-macam kecerdasan emosi, ada kemampuan membina hubungan. Nah jadi kemampuan ini sanggup mengelola emosi orang lain sehingga tercipta keterampilan sosial tinggi dan membuat pergaulan orang lebih luas. Terus yang ketiga, kemampuan mengenali emosi diri. Nah, untuk kemampuan mengenali emosi diri itu perasaan diri sendiri. Jadi seseorang itu tahu gitu emosi kita itu seperti apa gitu kan. Apakah wah kita itu sedang merasa bahagia gitu kan karena A, B, C, D. Nah itu bisa kita ekspresikan gitu kan. Jadi kita tuh bisa tahu nih kita itu emosi sedang dalam fase apa atau dalam kategori apa gitu. Jadi mampu mengenali emosinya. Terus yang keempat, kemampuan mengenali emosi orang lain. Nah, kemampuan ini bisa mengerti perasaan dan kebutuhan orang lain sehingga orang lain merasa senang dan bisa merasa gitu perasaannya itu dimengerti gitu. Terus yang terakhir yaitu kemampuan memotivasi diri. Nah, dapat memberikan semangat pada diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang baik dan bermanfaat. Ia punya harapan dan optimisme yang tinggi sehingga memiliki semangat untuk melakukan suatu aktivitas. Nah, terus menurut Gulman juga ada dua faktor nih yang mempengaruhi kecerdasan emosi. Yang pertama itu dari faktor internal. Nah, faktor internal yang timbul dari faktor internal itu yang dari diri sendiri gitu. Timbulnya dari dalam. Timbul dari diri sendiri individu yang dipengaruhi oleh keadaan otak emosional seseorang. Nah, otak emosional dipengaruhi oleh amigdala, neokortex, sistem limbik, lobus prefrontal, dan hal-hal yang berada pada otak emosional. Nah, terus yang kedua, faktor yang mempengaruhi juga itu ada dari faktor eksternal, yaitu faktor yang datang dari luar individu itu sendiri dan mempengaruhi atau mengubah sikap pengaruh luar bersifat individu. Dapat secara perorangan, secara kelompok, antar individu dipengaruhi kelompok, atau sebaliknya. Juga dapat bersifat tidak langsung, yaitu melalui perantara, misalnya media massa, baik cetak maupun elektronik, serta informasi yang canggih, misalnya lewat jasa satelit, gitu kan. Nah, sedangkan menurut Agustian, faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional itu ada faktor psikologis, faktor pelatihan emosi, dan yang terakhir faktor pendidikan. Nah, yang pertama itu dari faktor psikologis. Menurut faktor psikologis itu kan menurut Agustian,
Dari faktor psikologis menurut Agustian, jadi merupakan faktor yang berasal dari diri individu. Faktor internal ini akan membantu individu dalam mengelola, mengontrol, mengendalikan, dan mengkoordinasikan keadaan emosi agar termanifestasi dalam perilaku secara efektif. Terus yang kedua, dari faktor pelatihan emosi. Nah, kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang akan menciptakan kebiasaan, dan kebiasaan rutin tersebut akan menghasilkan pengalaman yang berujung pada pembentukan nilai atau value. Terus yang terakhir itu dari faktor pendidikan. Nah, faktor pendidikan dapat menjadi salah satu sarana belajar individu untuk mengembangkan kecerdasan emosi. Individu mulai dikenalkan dengan berbagai bentuk emosi dan bagaimana mengelolanya melalui pendidikan. Terus yang terakhir itu ini ada sebuah contoh gitu kan. Contoh pelaksanaan puasa sunnah kalau dari agama Islam gitu kan. Contoh pelaksanaan puasa sunnah Senin Kamis yang berulang-ulang dapat membentuk pengalaman keagamaan yang memunculkan kecerdasan emosi. Nah, terus untuk yang cara-cara mengendalikan emosi mungkin akan dilanjut oleh rekan saya, Erna. Mungkin untuk waktunya boleh langsung dilanjut saja. Selanjutnya, cara-cara mengendalikan emosi terbagi menjadi 7. Yang pertama, mengenali emosi diri. Keterampilan ini meliputi kemampuan Anda untuk mengidentifikasi apa yang sesungguhnya Anda rasakan. Misalnya, ada seseorang yang membuat kalian marah, jengkel, tidak nyaman, atau Anda merasa kesepian. Nah, itu Anda sudah mengenali emosi diri sendiri. Selanjutnya yang kedua, melepaskan emosi negatif. Keterampilan ini berkaitan dengan kemampuan Anda untuk memahami dampak dari emosi negatif terhadap diri Anda. Bagaimana cara melepaskannya? Nah, Anda bisa jalan-jalan atau berlibur, mengadakan piknik, atau mencari tempat yang lebih damai. Yang ketiga, mengelola emosi diri sendiri. Anda jangan pernah menganggap emosi negatif atau positif itu baik atau buruk. Nah, di sini Anda harus mengenali dulu apakah emosi Anda itu negatif atau positif. Bila emosi Anda negatif, maka carilah atau lakukanlah kegiatan yang membuat Anda nyaman. Yang keempat, memotivasi diri sendiri. Menata emosi sebagai alat untuk mencapai tujuan merupakan hal yang sangat penting dalam kaitan untuk memberi perhatian untuk memotivasi diri sendiri dan menguasai diri sendiri dan untuk berkreasi. Nah, biasanya motivasi ini datang dari luar, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, teman, bahkan dari hal-hal yang tidak pernah dibayangkan sekalipun. Nah, selanjutnya yang kelima, mengenali emosi orang lain. Mengenali emosi orang lain berarti kita memiliki empati terhadap apa yang dirasakan orang lain. Biasanya akan terlihat pada raut wajah atau tingkah laku. Selanjutnya, mengelola emosi orang lain. Jika keterampilan mengenali emosi orang lain merupakan dasar dalam berhubungan antara pribadi, maka keterampilan mengelola emosi orang lain merupakan pilar dalam membina hubungan dengan orang lain, karena manusia adalah makhluk emosional. Yang terakhir, yang selanjutnya, memotivasi orang lain. Keterampilan memotivasi orang lain adalah kelanjutan dari keterampilan mengenali dan mengelola emosi orang lain. Maka dari itu, kecerdasan emosi merupakan aspek yang sangat dibutuhkan dalam bidang kehidupan sehari-hari kita, baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Selain itu, kecerdasan emosional lah yang memotivasi kita untuk mencapai manfaat, potensi, dan mengubahnya
Dari apa yang kita pikirkan menjadi apa yang kita lakukan. Dengan demikian, kecerdasan emosi adalah sejumlah kemampuan dan keterampilan yang berkaitan dengan pembinaan hubungan sosial dengan lingkungan yang merujuk pada kemampuan mengenali perasaan diri sendiri dan orang, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi orang lain dengan baik dan dalam hubungan dengan orang lain dengan indikator. Selanjutnya ada beberapa contoh. Yang pertama, contoh di lingkungan keluarga, yaitu kesadaran diri. Kesadaran diri emosi yaitu membaca emosi diri sendiri dan mengenali dampaknya dan menggunakan insting untuk menentukan keputusan. Penilaian diri yang akurat adalah mengetahui kekuatan dan keterbatasan diri. Dan kepercayaan diri meliputi kepekaan yang sehat mengenai harga diri dan kemampuan. Misalnya, dalam lingkungan keluarga, Anda harus sadar apa pekerjaan Anda tanpa disuruh, membantu mengerjakan sesuatu tanpa disuruh. Nah, itu Anda sudah mengenali tanggung jawab Anda sendiri. Selanjutnya, contoh di lingkungan kerja, yaitu pengelolaan diri. Kendalikan diri emosi, yaitu mengendalikan emosi dan dorongan yang meledak-ledak. Transparansi adalah menunjukkan kejujuran dan integritas serta kelayakan untuk dipercaya. Kemampuan menyesuaikan diri meliputi kelenturan di dalam beradaptasi dengan perubahan situasi atau mengatasi hambatan. Pencapaian yaitu dorong untuk memperbaiki kinerja untuk memenuhi standar-standar prestasi yang ditentukan oleh diri sendiri. Inisiatif merupakan kesiapan untuk bertindak dan menggunakan kesempatan, dan optimisme yaitu melihat sisi positif suatu peristiwa. Bila di lingkungan kerja, misalnya ada seseorang atau pekerjaan yang membuatkan atau menimbulkan masalah, maka Anda harus mengendalikan emosi diri, harus dapat menyesuaikan diri, juga harus melakukan pencapaian, kinerja, dan inisiatif. Dan selanjutnya optimisme. Nah, dari situ kalian dapat memahami apa masalah itu sendiri dan bisa juga mendapatkan jalan keluarnya. Nah, selanjutnya contoh di lingkungan masyarakat, yaitu kesadaran sosial. Empatis merasakan emosi orang lain, memahami sudut pandang mereka, dan berminat aktif pada kekhawatiran mereka. Kesadaran organisasional adalah membaca apa yang sedang terjadi, keputusan jaringan kerja dan politik di tingkat organisasi. Nah, di sini misalnya ada suatu desa atau di kalangan masyarakat yang melakukan kegiatan bakti sosial. Nah, di situ kalian juga harus melakukan atau mengikuti kerja sosial tersebut. Kenapa? Kalian harus sadar bahwa di masyarakat itu harus ada kerjasama atau gotong royong. Nah, di sini juga berpacu pada kesadaran diri mengenali orang lain dan masyarakat sekitar. Selanjutnya, contoh pengelolaan relasi. Di sini kepemimpinan yang menginspirasi, yaitu membimbing dan memotivasi dengan visi yang semangat. Pengaruh adalah menguasai berbagai taktik membujuk. Mengembangkan orang lain meliputi menunjang kemampuan orang lain melalui umpan balik dan bimbingan. Katalis perubahan yaitu memprakasakan, mengelola, dan memimpin di arah yang baru. Pengelolaan konflik yaitu menyelesaikan pertengkaran. Membangun ikatan adalah menumbuhkan dan memelihara jaringan relasi. Kerja kelompok dan kolaborasi yaitu kerjasama dan membangun kelompok. Nah, biasanya ini
banyak terjadi di kalangan masyarakat maupun pekerja. Karena itu, di sini harus ada yang dapat memimpin agar visi dan misi itu berjalan dengan baik dan orang-orang yang di sekitarnya pun terbawa atau terpengaruh akan semangat yang diperolehnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan dan mohon maaf bila ada kesalahan ucap. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.